Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 211, Bibi Feng Yingfeng. Melihat bahwa orang yang muncul adalah ibu Bai Muyu ini Feng Ying, Wu Sunyi terkejut untuk pertama kalinya, dan hatinya bahkan lebih berdebar. Jika Feng Ying tahu bahwa Bai Muyu hamil, Feng Ying tidak bisa pergi gila. Meskipun Bai Muyu entah kenapa hamil, bagaimana Feng Ying percaya bahwa ada hal seperti kehamilan dijelaskan di dunia. Feng Ying secara alami mengambil begitu saja bahwa Lin Ming melakukannya, dan Bai Muyu pergi ke rumah sakit karena kehamilannya. Feng Ying akan bertarung dengan Lin Ming. Oleh karena itu, Wu Sunyi langsung memutuskan untuk tidak membiarkan Feng Ying tahu bahwa Bai Muyu hamil. Terlebih lagi, kita tidak bisa membiarkan Feng Ying tahu tentang hal itu, juga tidak bisa kita biarkan Bai Changshan dan Bai Xiangrui tahu tentang hal itu. Ya, berikut Feng Ying, Bai Changshan dan Bai Xiangrui juga muncul. Begitu Bai Xiangrui datang, ia mulai berbicara, yang mengejutkan Wu Sunyi dan Chen Minran, karena mereka tahu betul bahwa Lin Ming telah membuat Bai Xiangrui dapat berbicara, yaitu, ia menjadi bodoh. Metode penyadapan acu poin Lin Ming begitu kuat dan mengerikan. Sejak Bai Xiangrui tidak dapat berbicara, Bai Xiangrui akan selalu menjadi bisu. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berbicara? Dia mendengar Bai Xiangrui menyapu Wu Sunyi dan Chen Minran, dan kemudian berkata, "Apa yang Anda lakukan untuk Muyu?" Muyu sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Tidak dapat berpikir mengapa Bai Xiangrui bisa berbicara, Wu Sunyi tenang dan berkata, "Muyu tidak serius. Ini akan menjadi oke dalam 2 hari. Ini akan baik-baik dalam 2 hari. Wu, menurut Anda kami berusia 3 tahun pada saat ini?" Bai Changshan juga bersenandung dengan dingin dan mengatakan kata, kemudian menunjuk Direktur Chen. "Ini adalah Direktur Chen, aku masih mengenalnya, dia adalah seorang ahli ginekologi di rumah sakit. Jika tidak beberapa penyakit yang rumit, bagaimana bisa sutradara Chen berada di sini?" Setelah mendengar ini, hati Wu Sunyi berdebar lagi, tampaknya tidak mungkin untuk menyembunyikannya. Karena mereka mengenal satu sama lain, Direktur Chen secara alami akan memberitahu Bai Changshan tentang Bai Muyu. Benar saja, ketika Wu Sunyi hanya berpikir tentang hal itu, ia mendengar Direktur Chen berbicara dengan Bai Changshan dan berkata, "Bai Changshan, kondisi putri Anda adalah gejala aku belum pernah melihat atau mendengar dalam hidup saya. Saya takut itu banyak nasib buruk." Petik 1. Feng Ying tertegun dan bertanya, "Direktur Chen, apa yang Anda maksud dengan itu? Muyu selalu dalam kesehatan yang baik. Apa yang salah dengan dia?" Direktur Chen mengatakan, "Putri Anda hamil." Petik 1. Apa? Setelah mendengar ini, Bai Changshan, Feng Ying dan Bai Xiangrui berubah wajah mereka dan berseru. Namun, mereka semua memandang sutradara Chen dengan bingung dan tak percaya wajah. Dia hamil. Seorang wanita dewasa akan hamil. Jika dia hamil, apa yang bisa terjadi? Tampaknya untuk melihat pikiran 3 orang ini, sutradara Chen menjelaskan, kehamilan secara alami hal yang baik, tapi kondisi putri Anda sangat aneh, hamil, tetapi juga seperti perdarahan bibi besar. Petik 1. Apa? Bai Changshan, Feng Ying dan Bai Xiangrui mengeluarkan seru lain. Pada saat ini, Wu Sunyi telah menyadari bahwa situasi tidak baik. Setelah 3 orang sepenuhnya memahami situasi dari sutradara Chen, mereka pasti ingin buru-buru ke bangsal untuk pertama kalinya. Tentu, Wu Sunyi tidak ingin melihatnya. Saat ini, ketika sutradara Chen dan Bai Changshan berbicara, Wu Sunyi berbisik, "Du Sengjun, Sengjun, pergi dan memanggil beberapa petugas polisi untuk menghentikan mereka di pintu bangsal. Kita tidak bisa membiarkan orang ke bangsal." Petik 1. Melihat penampilan sangat bermartabat Wu Sunyi ini, Du Senjun alami mengangguk. Lalu ia melambaikan tangan kepada 3 petugas polisi dan memberi mereka perintah. Bersama dengan 3 polisi,
Li Dezu juga berdiri di depan pintu bangsal. Pokoknya, Li Dezu berpikir itu ada hubungannya dengan dia. Setelah semua, ia diperintahkan oleh Tang Wenbing untuk mengambil Bai Muyu kembali ke kantor polisi. Sayangnya, Bai Muyu mengalami kecelakaan pada saat ini. Pada saat ini, Direktur Chen menjelaskan kepada Bai Changshan dan berkata, "Saya tidak bisa melakukan apa-apa tentang situasi putri Anda. Menurut pengalaman saya, ini mungkin disebabkan oleh kejadian sebelumnya." Petik 1. Bai Changshan, Feng Ying dan Bai Xiangrui percaya kata-kata Direktur Chen untuk pertama kalinya, karena Direktur Chen adalah seorang ahli penyakit ginekologis. Brengsek. Petik 1. Bajingan. Petik 1. Brengsek. Petik 1. Pada saat ini, tiga secara alami memikirkan pelakunya untuk pertama kalinya. Selain Lin Ming, mereka tidak mengharapkan pria untuk membuat Bai Muyu hamil. Lin Ming, jika putriku punya masalah, aku akan bertarung denganmu. Petik 1. Bai Changshan tidak bisa menahan giginya. Ah, bukankah Lin Ming seorang dokter ajaib? Di mana dia sekarang? Biarkan dia datang dan melihatnya untuk Muyu. Petik 1. Tiba-tiba, Feng Ying tidak bisa membantu tetapi memikirkannya dan berkata dengan keras. Direktur Chen tampaknya tiba-tiba mendapatkan sesuatu. Dia menunjuk ke pintu bangsal dan berkata kepada Feng Ying, tampaknya Lin Ming ada di bangsal. Petik 1. Kemudian, Direktur Chen memandang Feng Ying penuh keraguan, dia adalah seorang pria muda. Apakah dia benar-benar seorang dokter ajaib? Tetapi pada saat ini, tidak ada yang punya waktu untuk menjelaskan apapun kepada Direktur Chen. Mereka semua ingin pergi ke bangsal untuk melihat, tetapi ketika mereka memalingkan kepala mereka melihat beberapa polisi berdiri di pintu bangsal, seolah-olah mereka adalah dewa pintu, dengan makna bahwa tidak ada yang mau masuk. Bai Changshan marah terlebih dahulu dan memandang Li Dezu, Direktur Li, apa maksudmu? Apakah kamu berencana untuk tidak membiarkan kami masuk untuk melihat Muyu? Li Dezu mengangkat bahu tak berdaya. Gu Sunyi hanya bisa mengatakan, Paman Bai, jangan khawatir. Dengan Lin Ming di dalamnya, Muyu akan baik-baik saja. Petik 1. Bai Changshan segera meraung, apa yang benar, Muyu akan sakit parah di rumah sakit, dia adalah pelakunya, penyakit putriku, tidak perlu dia lihat, kamu keluar dari jalan. Petik 1. Dengan itu, Bai Changshan mengulurkan tangan untuk mendorong Gu Sunyi. Sebuah tangan di sampingnya tiba-tiba membentang untuk memblokir dorongan Bai Changshan. Beraninya kamu, hanya seorang polisi kecil, menghentikanku pergi untuk melihat putriku. Bai Changshan tahu Li Dezu, tetapi dia tidak terbiasa dengan Du Sengjun. Dia secara alami melihat bahwa Du Sengjun adalah seorang perwira polisi kecil. Saat ini, ia juga mengancam, keluar dari jalan, jika tidak, saya akan segera melepaskan seragam Anda. Petik 1. Du Sengjun berkata dengan dingin, tapi sekarang seragam polisi ini masih ada pada saya. Jika Anda ingin masuk, Anda harus menginjak saya. Petik 1. Melihat adegan seperti itu, Feng Ying akan menangis. Dia hanya ingin masuk dan melihat betapa serius kondisi Bai Muyu. Dia tidak mengerti mengapa Wu Sunyi dan orang lain akan menghentikannya. Dia berkata dengan seruan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin kita masuk dan melihat Muyu untuk terakhir kalinya? Bab 212. Wu Sunyi segera menghibur, Bibi Feng, tidak ada yang namanya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu sama sekali. Ada Lin Ming yang membantu Muyu untuk menyembuhkan penyakitnya. Muyu dapat pulih sepenuhnya. Anda menunggu setengah jam lagi. Jadi, ketika Lin Ming keluar, Anda akan tahu. Petik 1. Yah, setengah jam. Bai Changshan mendengus dengan dingin pada awalnya. Dia sepertinya tidak percaya kata-kata Wu Sunyi. Dia memandang Wu Sunyi dengan dingin dan berkata, Tuan Wu, aku bisa melihat bahwa kamu berkolusi dengan kantor polisi untuk membunuh putriku. Maka kamu bisa bersenang-senang dengan Lin Ming. Petik 1. 4 kata, romantis dan bahagia,
datang ke telingaku, yang membuat Wu Sunyi merasa malu dan marah sejenak. Dia juga mengatakan dengan suara dingin, "Paman Bai, kamu salah paham bahwa Lin Ming dan aku hanya superior dan bawahan, dan Mu Yu dan aku adalah teman baik. Jika kita ingin menyayangkan hidupku." Petik 1. Bai Changshan masih bersenandung, cahaya. Lalu dia hanya berkata, "Aku hanya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan keluar dari jalan atau tidak?" Wu Sunyi tidak berbicara, tetapi masih berdiri di pintu bangsal, tak bergerak, yang secara alami menunjukkan artinya dia tidak akan keluar dari jalan. "Bagus. Karena kamu tidak keluar dari jalan." Petik 1. Melihat ini, dia menatap Wu Sunyi. Kemudian Bai Changshan tampak dingin pada yang lain dan berkata, "Xiang Rui, datang ke sini dan mengusir orang-orang ini." Petik 1. Bersenandung. Petik 1. Dengan mendengus dingin, Bai Xiang Rui berjalan. Dia adalah seorang guru seni bela diri yang telah mengembangkan kekuatannya di tubuhnya. Menurutnya, itu tidak masalah untuk berurusan hanya dengan beberapa wanita dan petugas polisi. Minggir. Petik 1. Pertama-tama, Bai Xiang Rui menembak beberapa petugas polisi. Tindakannya secepat kilat. Dia meraih dan melemparkan beberapa petugas kepolisian, termasuk Li Dezu, jauh. Lalu dia jatuh ke tanah dengan bang. Untuk sesaat, dia tidak bisa bangun sama sekali. Akhirnya, Bai Xiang Rui memandang Wu Sunyi, Du Senjun dan Chen Minran dan berkata, "Sejauh yang saya tahu, Anda bertiga adalah semua wanita dari Lin Ming." "Itu bagus. Lin Ming menghinaku dan aku seperti itu. Sekarang, aku akan mengambil minat dari Anda tiga." Dengan jatuhnya yang dingin, semangat pembunuhan Bai Xiang Rui lebih kuat. Dia pertama kali meletakkan tangannya di Du Senjun. Ketika dia meraih Du Senjun dengan tangannya, tiba-tiba muncul, dan pergelangan tangannya sakit. Kijin. Terjun seperti itu tiba-tiba membuat Bai Xiang Rui terlihat sangat terkejut. Dia memandang Wu Yanyi. Itu benar. Menurutnya, Wu Yanyi, yang merupakan gadis kecil yang lemah, menamparnya dengan kekuatan. Tapi wajah Bai Xiang Rui menjadi lebih dingin. Meskipun Wu Sunyi sudah menjadi tuan seni bela diri yang kuat, dia tidak akan menjadi lawannya sama sekali. "Bagus. Aku akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Kamu adalah tunangan Lin Ming, bukan?" Pandangan Bai Xiang Rui di matanya menjadi lebih suram, menatap Wu Sunyi, "Maka aku tidak perlu berbelas kasih sayang." Petik 1. Dengan yang dingin keluar dari mulut Bai Xiang Rui, telapak tangan Bai Xiang Rui tiba-tiba menembak keluar, dan itu akan mengenai Wu Sunyi di dada. Pada saat itu, wajah Wu Sunyi tidak dapat membantu berubah. Dia hanya punya waktu untuk secara tidak sadar meletakkan tangannya di depannya, dan kemudian berbunyi. Tangan Bai Xiang Rui langsung menabrak lengannya. Tiba-tiba, Wu Sunyi merasa seolah-olah tulangnya telah langsung dipecah oleh tangan Bai Xiang Rui. Segera, keringat keluar dari dahinya. "Aku bersihkan. Keluar dari jalanku." Kemudian, Bai Xiang Rui mengulurkan tangan dan meraih Zhongwu Yanyi oleh pergelangan tangan. Kemudian dia menariknya ke samping dan menariknya pergi. Kekuatannya begitu kuat sehingga Wu Sunyi memukul punggungnya ke dinding. Dia merasakan sakit yang tajam, dan terasa gelap di depan matanya. Dia hampir pingsan. Kali ini Wu Sunyi itu jelas sedikit terluka. Bahkan Wu Sunyi, yang sudah mengembangkan kekuatannya di tubuh, tidak bisa menghentikan Bai Xiang Rui. Secara alami, Du Senjun dan Chen Minran tidak punya cara untuk menghentikannya. Bai Xiang Rui meraihnya dan menariknya keluar dari bangsal. Direktur Chen datang dan buka pintu dengan cepat. Pada saat ini, Bai Changshan segera berkata kepada Direktur Chen, yang sedang linglung. "Oh, segera pulih." Direktur Chen datang untuk mencoba pintu kamar yang sakit, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya, pintunya terkunci di dalam. Petik 1. Segera setelah suara itu jatuh, Bai Xiang Rui mengangkat kakinya, diikuti oleh keras, yang langsung menendang pintu lingkungan. Untuk sesaat,
Suaranya bergetar bumi dan hampir mengejutkan seluruh rumah sakit. Bahkan, ketika itu berisik di luar, itu sangat keras sehingga Lin Ming di bangsal tidak bisa mendengarnya. Apalagi ketika dia mendengar suara Bai Xiangrui, dia merasa sangat terkejut dan terkejut. Lin Ming sangat jelas dan percaya diri tentang metodenya tentang ketukan acu point. Dia yakin bahwa sedikit orang di dunia dapat memahaminya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa dia mendengar suara Bai Xiangrui. Saya tidak tahu siapa yang melepaskan acu points Bai Xiangrui. Meskipun dia memiliki keraguan ini, Lin Ming juga tahu bahwa tidak peduli siapa yang memecahkan acu points Bai Xiangrui, dia bukan orang biasa. Dia harus menjadi ahli. Ketika dia jelas mendengar suara di luar, Lin Ming secara alami akan mempercepat di bangsal. Jadi ketika Bai Xiangrui akan menendang pintu, dia baru saja menyelesaikan 9 jarum perak, dan dia juga menutupi tubuh Bai Muyu dengan selembar. Anak jalang, apa yang kamu lakukan pada Muyu? Melihat Bai Muyu hanya dengan satu kepala di tempat tidur, tetapi alisnya terkunci dan wajahnya menjadi pucat, Bai Xiangrui segera meraung. Muyu. Petik 1. Melihat Bai Muyu sangat sengsara, Feng Ying berteriak dan akan menerkamnya. Bibi Feng, kamu tidak bisa pergi menemui Muyu sekarang, kalau tidak, kehidupan Muyu akan dalam bahaya. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming menghentikan Feng Ying dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Lin Ming, aku tidak berharap kamu melakukan ini pada Muyu. Jika sesuatu terjadi pada Muyu, kamu adalah pelakunya. Aku akan membiarkanmu membayar hidupmu. Petik 1. Feng Ying tidak bisa membantu tetapi memarahi Lin Ming. Lin Ming kemudian berkata dengan senyum, Bibi Feng, aku khawatir keinginanmu tidak akan mencapai apa-apa. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk membiarkan aku mendapatkan hidupku, karena Muyu akan baik-baik saja. Dengan kilatan penglihatan, Bai Xiangrui tiba-tiba berteriak, bukankah kamu seorang dokter ajaib? Kenapa kamu tidak membiarkan Muyu bangun? Kurasa kamu tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Lin Ming tidak bisa menahan menatap Bai Xiangrui dan bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak dapat melakukan apa-apa tentang itu? Sejak saya seorang dokter ajaib dan saya memiliki keterampilan medis yang sangat baik, saya secara alami memiliki cara untuk bangun Muyu. Bai Xiangrui mendengus, mungkin Anda dapat menipu orang tua saya, tetapi Anda ingin menipu saya. Tidak mungkin. Bab 213. Ketika dia mendengar kata-kata Bai Xiangrui, Lin Ming tidak bisa tidak melihat Bai Xiangrui dengan hati-hati. Tampaknya Bai Xiangrui sendiri tahu sesuatu tentang kehamilan Bai Muyu. Namun, Lin Ming tidak yakin apakah Bai Xiangrui benar-benar tahu. Namun, dengan pandangan yang cermat, Lin Ming terkejut. Ya, dia bisa merasakan nafas kekuatan Bai Xiangrui, bukan hanya sedikit kekuatan, tetapi 2 utas. Meskipun Bai Xiangrui sangat berbakat dalam seni bela diri, dia masih tidak memiliki energi di tubuhnya. Karena dia telah bermain dengan Bai Xiangrui di rumah Bai Muyu sebelumnya, Lin Ming secara alami tahu ini dengan sangat baik. Tapi sekarang, tubuh Bai Xiangrui tiba-tiba memiliki 2 benang qi, yang secara alami menyebabkan kekhawatiran dan keraguan Lin Ming. Pertama, dia bisa berbicara, dan sekarang dia tiba-tiba memiliki 2 benang energi di tubuhnya. Apa yang terjadi dengan Bai Xiangrui? Begitu dia memikirkan masalah ini, Lin Ming tiba-tiba pindah ke Bai Xiangrui. Meskipun Bai Xiangrui tiba-tiba memiliki 2 baris qi di tubuhnya, dibandingkan dengan 8 baris qi Lin Ming, kesenjangan antara Bai Xiangrui dan Lin Ming cukup besar. Selama Lin Ming memberikan tangannya kepada Bai Xiangrui tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk menghindar. Itulah yang terjadi. Namun, Lin Ming tidak ingin kehidupan Bai Xiangrui saat ini. Sebaliknya, dia ingin mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Bai Xiangrui, jadi tangannya hanya melintasinya. Bai Xiangrui tidak bisa lolos dengan sedikit pukulan kilat. Bai Xiangrui tidak hanya bisa pergi dengan itu,
dia bahkan tidak punya waktu untuk merespons, jadi dia diperintahkan oleh Lin Ming. Pada saat itu, ada kilatan kepanikan di mata Bai Xiangrui, karena posisi Lin Ming akan membuatnya bodoh. Tapi kemudian dia memikirkan sesuatu. Dengan ham yang dingin dan ekspresi jijik di wajahnya, dia memandang Lin Ming. Kemudian, dia berbicara dengan dingin, "Kenapa? Apakah kamu masih ingin membuatku bodoh? Kamu tidak bisa melakukannya lagi, dan aku akan memberitahumu dengan jujur bahwa kematianmu tidak jauh. Bukan hanya kamu, tetapi juga kamu wanita." Ham. Petik 1. Dengan ham yang dingin keluar dari mulutnya, mata Bai Xiangrui juga menyapu Wu Sunyi, Du Senjun dan Chen Minran dengan dingin. Lin Ming terkejut bahwa terapi acupoinnya tidak berhasil. Tetapi setelah mendengar kata-kata Bai Xiangrui, ia menegaskan bahwa kehamilan Du Senjun dan Bai Muyu mungkin terkait dengan Bai Xiangrui. Dengan cara ini, hati Lin Ming bahagia. Ya, dia tidak tahu tentang sihir. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sekarang penampilan Bai Xiangrui setara dengan memberinya petunjuk. Lin Ming tidak terlalu peduli ketika dia melihat bahwa akupointinya tidak berhasil. Hanya ada dua kemungkinan mengapa acupointsnya tidak berhasil. Namun, dia tidak banyak bicara pada saat ini, karena bagaimanapun, dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan membawa pulang Bai Muyu bahkan dengan cara apapun. Bab 214. Pada saat ini, Bai Xiangrui memberi Lin Ming senyum jahat, dan kemudian berkata, "Dari situasi Muyu, jika dia tidak kembali ke rumah Bai dengan kami, saya berjanji akan hidup selama 7 hari." Petik 1. Apa? Kita semua terkejut dengan ini. Tentu saja, selain Lin Ming, Tang Wenbing telah mengatakan ini, dan Du Senjun berada dalam situasi yang sama. Namun, agar tidak khawatir Wu Sunyi, Lin Ming tidak mengatakan itu sejenak. "Xiangrui, jangan bicara omong kosong. Dokter Lin berkata bahwa Muyu akan bangun. Muyu akan baik-baik saja." Saat mendengar ini, Feng Ying pada awalnya sangat ketakutan, dan kemudian berkata kepada Bai Xiangrui, hanya memancing untuk ketenaran. Dengan dengungan dingin bagi Lin Ming, Bai Xiangrui memandang Lin Ming dengan jijik di wajahnya dan berkata, "Kataku, kamu bisa menipu orang tuaku, tetapi kamu tidak bisa menipu aku." Petik 1. Melihat penegasan Bai Xiangrui, Feng Ying secara alami percaya untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, dia telah merencanakan untuk membawa Bai Muyu kembali ke rumah Bai. Pada saat ini, Bai Muyu mendengus, kelopak matanya bergerak, dan matanya segera dibuka. Ketika dia melihat sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang, Bai Muyu terkejut. Kemudian dia hanya melihat Lin Ming dan memanggil, "Lin Ming." Petik 1. Lin Ming memegang tangan Bai Muyu di masa lalu, dan kemudian berkata, "Muyu, kamu tidak perlu gugup, kamu tidak perlu khawatir, kamu akan baik-baik saja." Petik 1. Sehat. Menyentuh mata Lin Ming, Bai Muyu merasa sangat lega dan menjawab dengan lembut, "Putri, apa kabar? Apakah ada yang salah denganmu?" Direktur Chen, datang ke sini dengan cepat. Feng Ying juga segera datang, dengan wajah yang khawatir dan gugup, dan berkata kepada Bai Muyu bahwa dia ingin menelepon Direktur Chen. "Ma." Bai Muyu menyela, lalu dengan enggan menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Dengan Lin Ming di sini, bahkan jika aku ingin mati, aku tidak bisa mati." Petik 1. Feng Ying berkata, "Jangan mati. Itu tidak beruntung. Sekarang bersihkan dan aku akan membawamu pulang." Petik 1. Rumah. Tampaknya menyadari apa, Bai Muyu aleng, dan kemudian berkata, "Kembali ke tempat rumah." Petik 1. Di sebelah Bai Changshan, dia tidak bisa menahan huming, tentu saja, itu akan kembali ke rumahnya sendiri di kota Yanjing. "Di mana lagi saya bisa pergi? Katakan pada diri sendiri berapa tahun Anda belum pulang. Sudah waktunya rumah dan lihat kakek nenek Anda." Petik 1. Aku tidak akan kembali. Petik 1. Tapi tiba-tiba, suara Bai Muyu lebih dari 10 desibel lebih tinggi,
dan suasana hatinya juga sedikit bersemangat. Dia duduk sekaligus, "Bu, kamu menyerah, aku tidak akan kembali ke rumah Bai bersamamu." Petik 1. Pada saat ini, Bai Xiangrui berkata dengan wajah suram, "Muyu, bagaimana perasaanmu masih sekeras batu? Kamu begitu besar, bagaimana kamu masih begitu bodoh? Orang tuamu membawamu kembali ke rumah Bai untukmu memiliki kebaikan dan untuk menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda tinggal di sini, Anda tidak akan hidup selama 7 hari." Petik 1. Bersenandung. Bai Muyu tidak akan percaya kata-kata Bai Xiangrui. Dia hanya melihat Lin Ming dan berkata, "Di mana Lin Ming? Aku akan. Tidak ada yang bisa membawaku." Petik 1. Lin Ming tersenyum di Bai Muyu dan berkata, "Muyu, dengan kata-katamu, aku lebih lega. Kamu juga bisa memiliki 10.000 hati. Denganku di sini, tidak ada yang bisa membawamu pergi." Petik 1. Anda menatap Lin Ming. Feng Ying tampak cemas dan khawatir di Bai Muyu. "Muyu, kamu tidak bisa begitu disengaja lagi. Bukankah kau mendengar apa yang dikatakan saudaramu? Kamu akan mati jika kamu tinggal di Haisu City." Petik 1. Berbicara tentang ini, mata air mata di mata Feng Ying turun, dan kemudian dia tampak memikirkan sesuatu. Feng Ying berkata, "Sekarang Fang Xian sudah mati, dan tidak ada yang akan memaksamu menikahi Fang Xian. Muyu, kamu benar-benar bisa pulang dengan ibumu." Petik 1. "Bu," kata Bai Muyu dengan tegas, tanpa diskusi, "Bu, bahkan jika aku akan mati besok, aku tidak akan pernah kembali ke rumah Bai bersamamu." Dengan itu, Bai Muyu merasa jauh lebih baik dan akan bangun dari tempat tidur. "Muyu, duduk dulu." Pada saat ini, Lin Ming bertanya kepada Bai Muyu untuk duduk. Dia mengeluarkan 9 jarum perak dari perut Bai Muyu dan berkata, "Jangan khawatir, kamu tidak akan mati besok. Kamu tidak akan mati setelah 7 hari. Kamu tidak akan mati di masa depan. Kamu akan hidup dengan baik sampai Anda menjalani umur panjang." "Tidak, Anda harus menjalani umur yang panjang." Petik 1. Bai Muyu tidak bisa menahan tertawa, "Jika aku bisa hidup 1000 tahun, bukankah aku akan menjadi penyihir tua?" Lin Ming juga tertawa dan berkata, "Tentu saja tidak. Kamu akan tetap seindah kamu sekarang." Petik 1. Cukup. Melihat bahwa mereka berdua mulai menggoda satu sama lain seperti tidak ada orang lain, Bai Changshan tidak bisa membantu tetapi terlihat suram dan terputus. Lalu dia menatap Bai Muyu dengan tegas dan serius, "Muyu, bukankah kamu benar-benar ingin pulang dengan ayah?" Ayah, melihatnya, Bai Muyu tiba-tiba berseru, sangat ketakutan, dan bahkan berkata, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Letakkan pisau dengan cepat." Petik 1. Itu benar. Pada saat ini, tangan Bai Changshan tidak tahu di mana harus memegang pisau bedah, yang terikat erat dengan tenggorokannya. "Muyu, apakah kamu ingin pulang dengan ayah? Jika kamu tidak ingin pulang dengan ayah, ayah akan segera mati untukmu." Petik 1. Bai Changshan telah sangat kejam untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak bisa membiarkan Bai Muyu terus mengikuti Lin Ming. Dengan itu, Bai Changshan menggunakan kekuatannya di tangannya. Benar saja, utas darah muncul di lehernya. "Changshan, apa yang kamu lakukan? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, letakkan pisau." Petik 1. Segera setelah Feng Ying melihatnya, dia sangat takut bahwa jiwanya akan terbang keluar. Dia dengan cepat menasihatinya. Bai Changshan mulai terlihat gila. Dia baru berteriak di Bai Muyu, "Bai Muyu, apakah kamu ingin pulang denganku atau tidak? Apakah kamu akan pulang denganku?" Berbicara tentang akhirnya, tampaknya Bai Changshan hampir mengerahkan semua kekuatannya, menderu, sejenak, itu membuat Bai Muyu panik. Dia hanya bisa melihat Lin Ming dengan bantuan matanya. "Ya, Bai Jia. Dia tidak akan kembali bahkan jika dia terbunuh, tetapi jika dia tidak kembali, tampaknya Bai Changshan akan benar-benar mati di sini." Untuk sesaat, Bai Muyu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa.
Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Lin Ming, berharap Lin Ming punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Segera, Lin Ming memberi Bai Muyu tampilan yang meyakinkan. Kemudian dia berkedip ke Bai Changshan. Ketika Bai Changshan tidak punya waktu untuk menjawab, Lin Ming menjangkau dan meraih pisau bedah dari Bai Changshan. Kemudian, Lin Ming muncul dan menunjuk pada Bai Changshan. Tiba-tiba, Bai Changshan menjadi patung, tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, Feng Ying tidak bisa menahan menatap Lin Ming dengan marah. Apa yang Anda lakukan untuk Changshan? Lin Ming berkata, jangan khawatir, Bibi Feng. Paman Bai tidak bisa bergerak. Petik 1. Tapi Bai Xiangrui segera berteriak pada Lin Ming dan berkata, kamu bajingan, kamu berani memperlakukan ayahku seperti ini. Kamu tidak ingin melepaskan acu points ayahku. Kalau tidak, aku akan bertarung denganmu. Petik 1. Bab 215. Apakah Anda berjuang dengan saya? Ketika ia melihat Bai Xiangrui hati-hati, Lin Ming merasa sedikit lucu dan berkata, tidak peduli sebelum atau sekarang, Anda tidak memenuhi syarat untuk bekerja keras dengan saya karena kekuatan Anda terlalu miskin. Petik 1. Aku lemah. Itu hanya sebelumnya. Petik 1. Bai Xiangrui memberikan sinis. Begitu suaranya jatuh, Lin Ming terkejut melihat bahwa wajah Bai Xiangrui telah berubah aneh. Wajah Bai Xiangrui dengan cepat berubah pucat dan hampir transparan. Pada saat ini, pembuluh darah-darah hitam dan merah muncul. Tampaknya bahwa ada sesuatu di dalam pembuluh darah yang berenang dengan kecepatan tinggi, membuat mengerut mereka. Seluruh wajah terlihat sangat aneh. Melihat perubahan di wajah Bai Xiangrui ini, Feng Ying dan Wu Sunyi semua menunjukkan hantu seperti ekspresi, seolah-olah mereka tidak tahu orang di depan mereka. Xiangrui, apa yang terjadi dengan Anda dan wajah Anda? Jangan menakut-nakuti ibu. Petik 1. Melihat perubahan di wajah Bai Xiangrui, suara Feng Ying gemetar dan berkata, Bai Xiangrui, kau gila. Apakah Anda berlatih setiap seni sihir? Pada saat ini, Bai Muyu tidak bisa tidak bertanya dengan marah. Namun, Bai Xiangrui tampaknya telah kehilangan suara Feng Ying dan Bai Muyu, dan tampaknya telah mengabaikan orang lain di lingkungan. Mata berdarah hanya menatap Lin Ming. Bai Xiangrui, di sisi lain, juga memiliki rasa dingin dan ganas. Tampaknya ia akan terburu-buru untuk makan Lin Ming saat berikutnya baku. Melihat bahwa seluruh tubuh Bai Xiangrui tiba-tiba berubah dengan cara yang aneh seperti itu, Lin Ming terkejut dan tidak membayar banyak perhatian untuk itu. Bahkan, ketika Bai Xiangrui mengatakan ia akan bekerja keras sekarang, napas Bai Xiangrui ini sudah berubah. Justru karena ia sangat menyadari ini, dan kemudian ia sengaja membuat marah Bai Xiangrui, dan Lin Ming mengatakan, seperti yang diharapkan, Bai Xiangrui akhirnya harus perubahan ini. Jika dia tidak salah, Lin Ming tahu bahwa alasan mengapa Bai Xiangrui tiba-tiba memiliki perubahan yang aneh tersebut harus berhubungan dengan ilmu sihir. Sebagai raja pembunuh dan seorang dokter keajaiban, Lin Ming memiliki berbagai macam pengetahuan. Tapi sejenak, ia tidak dapat membantu perasaan bahwa perubahan Bai Xiangrui telah membuka matanya. Dengan perubahan aneh seperti di Bai Xiangrui, Lin Ming jelas dapat merasakan perubahan dalam jumlah ki di Bai Xiangrui. Dari 2 hingga 3, dari pukul 3.57, dari pukul 4.56, kemudian 5-6, kekuatan Bai Xiangrui berhenti. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Bai Xiangrui menjadi lebih pembunuh, matanya menjadi lebih merah, wajahnya menjadi lebih dingin dan ganas, dan ia menatap Lin Ming. Melihat Bai Xiangrui seperti ini, semua orang di bangsal takut sejenak. Sekarang, jika Bai Xiangrui adalah hantu, zombie atau rakasa, tidak ada yang akan tidak percaya padanya untuk pertama kalinya. Feng Ying begitu takut bahwa dia tertegun pada saat yang sama. Dia tidak mengerti mengapa anaknya tiba-tiba berubah jadi aneh. Dia tidak bisa membantu bergumam, keberuntungan, menguntungkan, Lin Ming. Pada saat ini,
Bai Xiangrui berkata kepada Lin Ming dengan nada suram, "Hei, aku punya 6 benang Qi di tubuhku sekarang. Kamu tentu tidak berharap aku memiliki kekuatan seperti itu. Kamu, bagaimanapun, hanya memiliki 5 utas Qi di tubuh Anda. Anda akan mati sangat sedih dalam waktu singkat. Saya akan memberi Anda kembali rasa malu yang telah Anda berikan 10 kali dan 100 kali." Petik 1. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Lin Ming mengguncang kepalanya secara diam-diam. Dia tidak bisa merasa sedikit lucu. Tampaknya berita Bai Xiangrui tertinggal. Memang, sekitar setengah sebulan yang lalu, kekuatannya adalah 5 kekuatan sutra. Tetapi setelah 3 peluang, kekuatannya telah menjadi 8 kekuatan sutra. Tapi kemudian Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa menyalahkan Bai Xiangrui untuk berita mundurnya. Saya khawatir tidak ada yang akan bermimpi bahwa seorang praktisi seni bela diri dapat menembus 3 kali dalam waktu singkat kurang dari setengah bulan. Saya khawatir bahkan jika Lin Ming memberitahu Bai Xiangrui bahwa ia memiliki 8 utas Qi di tubuhnya, Bai Xiangrui tidak akan pernah percaya untuk pertama kalinya. Melihat tampilan Bai Xiangrui yang mengerikan dan cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa ia akan mengembalikan penghinaan yang telah ia derita dari Lin Ming 10 kali dan 100 kali, Bai Muyu tidak dapat membantu mempercayainya. Sementara Bai Muyu percaya kata-kata Bai Xiangrui, Wu Yanyi, Du Sengjun dan Chen Minran, serta yang lain di bangsal, juga mempercayai mereka. Memang, siapa yang akan berpikir bahwa suatu hari dia akan melihat seseorang dengan perubahan aneh di wajahnya, dan penampilan Bai Xiangrui tidak lain adalah aneh dan menakutkan. Jika Anda tidak melihat seluruh proses perubahan Bai Xiangrui dengan mata Anda sendiri, saya khawatir siapapun yang melihat Bai Xiangrui seperti ini akan berpikir bahwa Bai Xiangrui baru saja memakai makeup untuk pertama kalinya. Jadi, menurut pendapat semua orang, tidak mengherankan bahwa Bai Xiangrui memiliki kekuatan untuk mengalahkan Lin Ming. Dia berpikir bahwa setelah Bai Xiangrui mengalahkan Lin Ming untuk sementara waktu, dia akan membunuhnya tanpa ampun pada saat pertama. Bai Muyu tidak peduli apa yang dia pikirkan. Dia berdiri di depan Lin Ming. Kemudian dia menatap Bai Xiangrui dengan tenang dan berkata, "Bai Xiangrui, jika Anda ingin membunuh Lin Ming, Anda harus melangkahi tubuh saya." Petik 1. Bai Muyu, wajah Bai Xiangrui menjadi lebih suram. Melihat Bai Muyu, "Keluar dari jalanku. Jangan berpikir aku berani melakukan sesuatu padamu." Petik 1. Menguntungkan. Petik 1. Melihat Bai Xiangrui akan bertarung melawan Bai Muyu, Feng Ying terkejut. Dia mengeluarkan seruan, dan kemudian dia berdiri di depan Bai Muyu. Kemudian Feng Ying menatap Bai Xiangrui dengan tegas, "Xiangrui, jika Anda ingin melakukan sesuatu kepada saudara perempuan Anda, lakukanlah kepada saya terlebih dahulu." Petik 1. Setelah itu, Feng Ying hanya menutup matanya, menunjukkan penampilan kematian. Kamu. Mata Bai Xiangrui menyapu wajah Feng Ying dan Bai Muyu, tetapi dia ragu-ragu sejenak. "Bibi Feng, Muyu," kata Lin Ming saat ini dan berjalan keluar dari belakang mereka. "Aku khawatir Bai Xiangrui sudah mati. Kamu harus siap." Petik 1. Apa? Segera setelah mereka mendengar ini, Feng Ying dan Bai Muyu segera beralih ke Lin Ming. Untuk sesaat, mereka tidak mengerti apa artinya Lin Ming. "Yah, jika kamu mati 100 kali, aku akan hidup dengan baik." Petik 1. Pada saat ini, dengan raungan datang dari mulut Bai Xiangrui, tubuh Bai Xiangrui melintas menuju Lin Ming, dan telapak tangannya langsung menepuk di jantung dada Lin Ming. Bab 216. Tembakan Bai Xiangrui sangat ganas. Menurutnya, pada saat ini, ia memiliki 6 shreds kekuatan, sementara Lin Ming masih 5 cabut kekuatan. Dengan tamparan seperti itu, dia bisa menabrak dada dan hati Lin Ming tanpa kecelakaan. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Lin Ming segera, Lin Ming akan sangat terluka. Tetapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Itu benar.
Tangannya yang sangat percaya diri tidak mengenai Lin Ming, tetapi itu bukan Lin Ming yang mengelak. Jika hanya Lin Ming yang mengelak, Bai Xiangrui tidak akan terlalu kaget. Tangannya diblokir oleh Lin Ming secara langsung. Tampaknya dia baru saja merentangkan tangannya dan memblokir tangannya yang ganas dan cepat. Lin Ming terlihat sangat santai, seolah-olah dia tamparan anak. Ketika Lin Ming keluar dari belakang Bai Muyu, Wu Sunyi dan yang lainnya terkejut. Mereka berpikir bahwa dengan perubahan aneh Bai Xiangrui, Lin Ming akan dikalahkan. Jadi pada saat itu, hati semua orang dibesarkan dalam suara mereka. Di satu sisi, mereka khawatir tentang keselamatan Lin Ming. Di sisi lain, mereka berpikir bahwa jika Lin Ming bukan lawan Bai Xiangrui, maka mereka semua tidak akan menjadi lawan Bai Xiangrui sama sekali. Ketika Lin Ming tampak sangat santai dan memblokir tangan Bai Xiangrui, semua orang merasa lega. Untuk sesaat, semua orang merasa bahwa Lin Ming tidak bisa dikalahkan. Lin Ming selalu tampak mengejutkan orang. Secara alami, Lin Ming tidak tahu bahwa pada saat itu, orang-orang berpikir begitu banyak tentang Bai Xiangrui. Bahkan, dia tidak memperhatikan perubahan aneh Bai Xiangrui untuk pertama kalinya. Karena dia jelas melihat bahwa tubuh Bai Xiangrui hanya memiliki 6 benang qi. Meskipun dia adalah seorang master top notch, masih ada celah besar dibandingkan dengan 8 utasnya qi. Jadi sejak awal, Lin Ming tidak khawatir. Pada saat ini, melihat bahwa telapak tangan Lin Ming sedikit membentang, dia memblokir telapak tangannya. Bai Xiangrui terkejut dan gumam, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Percaya atau tidak, aku akan memberitahumu. Lin Ming tersenyum sedikit, lalu berkata, berita yang Anda dapatkan terlalu ke belakang. Tubuh saya bukan 5 sutra qi, tetapi 8 sutra. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming menutup telapak tangannya dan menggenggam telapak tangan Bai Xiangrui. Kemudian, dengan sedikit usaha, retak tulang terdengar. Pada saat yang sama, ada tangisan dari mulut Bai Xiangrui. Ah! Setelah seruan nyeri, wajah Bai Xiangrui terlihat lebih menakutkan. Di kulit pipinya, cacing tanah seperti pembuluh darah tampaknya bergerak. Segera setelah itu, ada adegan yang mengejutkan Lin Ming. Telapak tangan Bai Xiangrui juga menunjukkan pembuluh darah. Ketika Lin Ming memegangnya, dia bisa merasakannya dengan lebih jelas. Pembuluh darah ini benar-benar seperti makhluk hidup, yaitu, mereka seperti burung cacing tanah. Pada saat yang sama, mereka merasa kedinginan. Kemudian Lin Ming melihat bahwa warna rasa sakit pada wajah Bai Xiangrui benar-benar menghilang, dan warna teror telah menggantinya. Apa yang lebih menyeramkan adalah bahwa beberapa pembuluh darah hitam dan merah juga disorot di mata Bai Xiangrui. Tabung hitam-hitam dan merah ini juga berenang seperti cacing tanah. Situasi Bai Xiangrui yang lebih aneh ini membuat Lin Ming frown. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan apapun, dan itu bukan waktunya untuk menunda. Tangan Lin Ming mulai bekerja lagi. Kali ini, ia berencana untuk langsung membuang tangan Bai Xiangrui. Tetapi saat berikutnya, telapak Bai Xiangrui, yang dipegang Lin Ming, tiba-tiba menyelinap pergi dari telapak tangan Lin Ming seperti yang tak terlupakan. Kemudian, seluruh telapak tangannya tiba-tiba mengencang lagi, dan tiba-tiba dia terus menepuk hati Lin Ming. Sehat. Situasi yang semakin aneh ini membuat Lin Ming bangun. Dia tidak ingin menguji apapun. Dia membiarkan Bai Xiangrui kehilangan kekuatan pertempurannya terlebih dahulu. Satu set teknik telapak tangan tanpa nama yang diajarkan oleh orang tua itu segera ditampilkan di tangan Lin Ming. Dia bertepuk tangan di dada Bai Xiangrui. Dengan keras, dia menabrak dada Bai Xiangrui secara langsung. Tetapi ada perasaan bahwa Lin Ming menghantam karung pasir. Bai Xiangrui, apapun yang kamu jadikan, aku akan membiarkanmu berbaring. Petik 1. Ketika dia melihat tangan Lin Ming terbang, dan kecepatan Lin Ming sangat cepat, dengan serangkaian suara, Lin Ming sudah bertepuk tangan hampir 50 tangan di Bai Xiangrui.
Kecepatan Lin Ming sangat cepat sehingga Bai Xiangrui bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Lin Ming. Tapi anehnya, Bai Xiangrui sepertinya tidak khawatir dia akan terluka. Meskipun dia terus-menerus ditampar, dia mengucapkan suara yang menyedihkan, "Lin Ming, aku bukan apa yang dulu. Tidak peduli berapa banyak menamparmu, kamu hanya menyia-nyiakan usahamu." Lihatlah telapak tangan. Petik 1. Telapak tangan Bai Xiangrui mengalahkan dada Lin Ming dengan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Ming sedikit tidak berdaya saat ini. Dia sudah mengenai Bai Xiangrui selama hampir 50 kali, dan hampir setiap tangan memiliki 8 benang kekuatan. Belum lagi Bai Xiangrui memiliki 5 benang kekuatan, bahkan 8 utas. Dalam kasus Lin Ming, ia seharusnya mati dengan perdarahan. Dalam keputusasaan, Lin Ming menghindar. Bai Xiangrui tampaknya tahu bahwa dia tidak bisa membantu Lin Ming, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya lagi. Dia berdiri diam dan berkata, kamu memiliki 8 kekuatan sutra, jadi apa? Kamu tidak sama. Kamu tidak bisa membantuku." Petik 1. Melihat bahwa mereka tampaknya terikat, Bai Muyu berdiri dan berkata, "Bai Xiangrui, Anda tidak dapat membantu Lin Ming sama sekali. Saya masih mengatakan bahwa di mana Lin Ming, saya tidak akan kembali ke rumah Bai bersamamu ketika aku mati." Petik 1. Setelah itu, menatap Feng Ying, Bai Muyu berkata, "Bu, biarkan aku kembali ke rumah Bai. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya." Petik 1. Setelah mendengar ini, Feng Ying mengalihkan pandangannya dari Bai Xiangrui dan memandang Bai Muyu. Kemudian dia menghela nafas dan berkata, "Yah, jika kamu tidak kembali, kamu tidak akan kembali. Aku tidak akan memaksamu lagi." Petik 1. "Bu, terima kasih." Ketidaksenangan Bai Muyu benar-benar salah. Dia segera memeluk Feng Ying, tetapi membuat Feng Ying merasa tertegun. Kemudian Feng Ying memandangi patung itu seperti Bai Changshan dan berkata kepada Lin Ming, "Dr. Lin, Anda dapat melepaskan acu points di Changshan. Dia seharusnya tidak melakukan hal bodoh lagi." Petik 1. Kemudian, dengan beberapa suara, Lin Ming pergi ke landasan acu points di Bai Changshan. Benar saja, Bai Changshan pindah. Kemudian dia hanya memandang Bai Xiangrui dengan ekspresi bingung dan ketakutan di wajahnya. "Xiangrui, ada apa denganmu? Bagaimana kamu menjadi hantu seperti itu?" Lalu, Bai Changshan mengajukan pertanyaan dalam pikiran semua orang. Bab 217. Dia hanya mendengus ke Bai Changshan, dan kemudian Bai Xiangrui sepertinya tidak ingin menjelaskan lebih banyak. Kemudian dia melihat Lin Ming dan berkata, "Aku akan seperti ini, bukan karena dia." Petik 1. Sama seperti suara Bai Xiangrui baru saja jatuh, ada secercah warna di matanya, dan kemudian ada adegan yang membuat rambut semua orang berdiri. Kemudian kelabang seperti serangga terbang keluar dari mulut Bai Xiangrui dan menembak di Lin Ming. Menghadapi situasi Bai Xiangrui semakin aneh, Lin Ming selalu waspada. Karena itu, ketika mata Bai Xiangrui melewati jejak warna yang tidak bisa dijelaskan, Lin Ming telah menangkapnya. Dalam sekejap, ia siap untuk memulai lagi dengan Bai Xiangrui. Namun, bukan hanya dia, tetapi juga semua orang tidak berharap bahwa akan ada kelabang seperti serangga terbang keluar dari mulut Bai Xiangrui. Siapa yang mengira hal semacam ini akan terjadi? Ditambah dengan kecepatan yang sangat cepat, ia tiba-tiba datang ke Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming berkeringat dingin. Itu benar-benar kelabang. Terlebih lagi, kelabang itu memiliki 2 kepala, yang tampaknya bifurcate di tengah tubuhnya. Pada saat ini ketika 2 kelabang berkepala akan menerkam wajahnya, Lin Ming hanya bisa membuat gerakan kepala samping, tetapi dia melambat sedikit dan sedikit tersentuh oleh kelabang berkepala 2. Pada saat itu, Lin Ming merasa bahwa dia telah ditusuk oleh kerucut es, dan dia segera merasa ada sesuatu yang salah. Benar saja, tepat setelah sedikit irisan es, perasaan dingin menyebar dengan cepat di wajahnya.
Hanya dalam beberapa detik, Lin Ming merasa bahwa seluruh wajahnya dibekukan. Tidak baik. Petik 1. Wajah Lin Ming sangat berubah, jadi dia segera mulai bernapas. Dengan ki bergerak di seluruh tubuhnya, ia menghentikan perasaan membeku, tetapi dia tidak membiarkan situasi beku di wajahnya menghilang. Bersenandung. Petik 1. Bahkan, semua ini terjadi hanya dalam beberapa napas. Pada saat ini, Lin Ming melihat kedua kelabang berkepala menyentuh dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia memalingkan kepalanya dengan aneh dan terus datang ke wajahnya. Tiba-tiba, dengan ham yang dingin, Lin Ming tidak berani ceroboh. Dia membalik 8 pasukan Ki Sutra dan membungkus telapak tangannya. Kemudian dia segera bertepuk tangan dan menepuk lurus ke kelabang berkepala 2. Dengan tamparan, kelabang berkepala 2 ditembak oleh Lin Ming. Itu pecah menjadi 2 bagian dan kemudian jatuh ke tanah. Aroma bau amis juga keluar, dan ada beberapa lendir abu-abu di dalamnya. Apa ini? Untuk sesaat, mata semua orang terfokus di tanah, melihat kelabang yang menjadi 2 bagian. Tapi Lin Ming tidak tahu jawabannya. Adapun orang lain, mereka tidak tahu. Haha, pada saat ini, Bai Xiangrui tertawa dengan sangat bangga. Dia tampak suram dan berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, Anda telah tersentuh oleh serangga beracun saya. Anda telah diracuni. Anda tidak dapat hidup selama 24 jam. Bahkan jika para dewa datang, Anda tidak dapat diselamatkan." Petik 1. Oh, sebuah bak. Tapi wajah Lin Ming menunjukkan jejak bunga. Dia memandang kedua kelabang berkepala yang telah dipatahkan menjadi 2. Kemudian dia memandang Bai Xiangrui dan bertanya, "Tampaknya Du Sengjun dan Bai Muyu sedang hamil karena apa yang Anda lakukan?" Petik 1. Tapi Bai Xiangrui menggelengkan kepalanya, kehamilan membutuhkan serangga yang lebih beracun. "Saya tidak bisa melakukannya." Lin Ming berlari mengejarnya dan bertanya, "Baik, harus itu menjadi orang di belakang Anda?" Bai Xiangrui mendengus dan tidak menjawab. Lalu ia hanya menatap Lin Ming dengan sinis dan berkata, "Itu yang penting apa yang orang lakukan. Lagi pula, Anda tidak bisa hidup 24 jam, dan wanita Anda." Pada titik ini, Bai Xiangrui melirik Wu Sunyi, Bai Muyu, Du Sengjun dan Bai Chen Minran pada gilirannya, dan kemudian berkata, salah satu dari mereka akan hamil, dan pada akhirnya, mereka tidak akan hidup selama 7 hari. Petik 1. Mendengar ini, Wu Sunyi dan lain-lain menjadi pucat ketakutan. Pada saat yang sama, mereka melihat Lin Ming, berharap untuk mendapatkan jawaban dari Lin Ming. "Kau tahu, Lin Ming mengatakan bahwa Du Sengjun dan Bai Muyu akan oke, apalagi Wu Sunyi dan Chen Minran akan hamil." Feng Ying segera menatap Bai Muyu dengan terlihat gugup dan khawatir di wajahnya. Lalu ia berkata kepada Bai Xiangrui, "Dia bisa melakukan Muyu juga." Bai Xiangrui mengangguk dan berkata, "Itu benar," tapi matanya tertuju pada Bai Muyu. "Tapi jika Anda bersedia untuk kembali ke rumah Bai dengan saya, Anda akan disimpan, jika tidak, Anda benar-benar menunggu kematian." Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. "Oke, karena Anda begitu yakin bahwa aku tidak bisa hidup lebih dari 24 jam, aku akan membiarkan Anda hidup 24 jam. Setelah 24 jam, aku akan mengirim Anda ke neraka." Petik 1. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Ming, Bai Changshan dan Feng Ying tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Memang, apa yang terjadi pada Bai Xiangrui terlalu aneh. Apakah itu serangga beracun? Poison diproduksi oleh serangga berbisa. Apa hal-hal ini? Setiap orang bingung. Terlebih lagi, dari kata-kata Bai Xiangrui ini, Wu Sunyi, Du Sengjun dan Chen Minran tidak akan terhindar, bahkan jika Bai Muyu tidak kembali ke rumah Bai. Sejak Bai Xiangrui telah melakukan begitu banyak, Lin Ming tidak akan membiarkan dia pergi. Bai Changshan dan Feng Ying melihat satu sama lain. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa Bai Xiangrui telah menjadi aneh.
Tampaknya mereka tidak lagi anak-anak mereka. Ah, pada saat ini, seru rendah tiba-tiba terdengar di pintu, karena semua orang terdiam sejenak, sehingga meskipun seru yang rendah pada saat pertama, semua orang mendengarnya dan melihatnya bersama-sama. Saat berikutnya adalah untuk melihat pendek wanita cantik berambut berdiri di pintu. Orang yang tiba-tiba muncul di pintu bangsal itu Tang Wenbing. Sebelum mengemudi Lin Ming ke rumah sakit, dia pergi untuk melihat Fang Shui untuk pertama kalinya. Pada saat ini, dia datang untuk melihat bagaimana Lin Ming lakukan. Tapi segera setelah ia tiba di pintu bangsal, mata Tang Wenbing ini terpaku pada wajah, yang secara alami wajah Bai Xiangrui dengan perubahan yang aneh. Sehat. Melihat bahwa Tang Wenbing tampaknya tahu sesuatu, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bergerak. Dia segera datang ke Tang Wenbing dan bertanya, "Pemimpin tim Tang, apakah Anda tahu apa yang dilakukan Bai Xiangrui?" Tang Wenbing mengangguk dan menggeleng, lalu dia berhenti bicara. Melihat tampilan Tang Wenbing ini berbeda, Bai Xiangrui juga punya firasat buruk di hatinya. Ia berkata kepada Lin Ming, aku akan menunggu 24 jam untuk mengumpulkan tubuh Anda." Lalu ia pergi. Bab 218. Menguntungkan. Petik 1. Melihat Bai Xiangrui terburu-buru pergi, Feng Ying memanggil untuk mengusirnya, tetapi Bai Changshan menghentikannya dan mengguncang kepalanya dan menghela nafas. "Hei, jangan mengejarnya. Siapapun dapat melihat bahwa Xiangrui tidak sama seperti sebelumnya. Dia bukan lagi putra kita." Petik 1. Pada saat ini, Feng Ying juga tiba-tiba ingat kalimat bahwa Lin Ming mengingatkannya. Tiba-tiba, dia tampak gugup dan bertanya pada Lin Ming, "Lin Ming, kau baru saja mengatakan Xiangrui sudah mati. Apa maksudmu dengan itu?" Lin Ming berkata, "Ketika saya hanya menerapkan acu points pada Bai Xiangrui, itu tidak memiliki efek yang seharusnya. Bai Xiangrui tidak memiliki denyut nadi atau acu points. Situasi ini hanya dapat membuktikan satu hal, yaitu, Bai Xiangrui sudah mati." Petik 1. Tapi bukan Bai Xiangrui jelas hidup di depan kita. Semua orang bingung. Untuk sesaat, Lin Ming tidak dapat menjawab pertanyaan ini, karena dia tidak tahu apa-apa tentang sihir. Namun, mata Tang Wenbing melintasi jejak ketakutan dan berkata, "Dilihat dari apa yang kulihat sekarang, jika kurasa dengan benar, Bai Xiangrui sekarang sudah mati." Petik 1. Apa? Hidup mati. Tiga kata ekspor ini, segera biarkan semua orang memiliki perasaan menyeramkan untuk pertama kalinya, tetapi juga sangat bingung. Tang Wenbing menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Lin Ming secara alami tahu bahwa hal-hal ini sudah rahasia, dan Tang Wenbing secara alami tidak akan membiarkan begitu banyak orang mengenal di depan umum. Memikirkan hal ini, kata Lin Ming, "Ayo tinggalkan rumah sakit." Petik 1. Kemudian, Bai Changshan dan Feng Ying meninggalkan rumah sakit, tidak mengikuti Lin Ming dan lainnya, juga tidak tahu harus kemana. Adapun Li Dezu, ia membawa sekelompok petugas polisi kembali ke kantor polisi. Setelah kembali ke rumah, Lin Ming membiarkan Bai Muyu berbaring di tempat tidur, dan kemudian merasakan denyut nadi untuk sementara waktu. Dia juga tidak memperhatikan kelainan itu. Namun, perdarahan Bai Muyu telah berhenti sepenuhnya, jadi tidak perlu khawatir tentang waktu itu. Hal yang sama berlaku untuk Du Sengjun. Kemudian, Lin Ming memberi Wu Sunyi dan Chen Minran pulsa. Apa yang membuat Lin Ming merasa lega adalah mereka tidak hamil. "Lin Ming, akankah aku hamil seperti Seng Jun dan Muyu?" Melihat lega Lin Ming setelah menyelesaikan denyut nadinya, Wu Sunyi masih panik. Jika dia berada dalam situasi yang sama dengan Du Sengjun dan Bai Muyu, dia sama sekali tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup. "Saya khawatir dia akan bunuh diri pada saat pertama." "Ya, Lin Ming, adalah apa yang dikatakan Bai Xiangrui benar? Akankah General Manager Wu dan saya hamil bersama?" Chen Minran juga ketakutan. Lin Ming tersenyum, menunjukkan tampilan yang sangat santai dan percaya diri,
dan berkata, kata-kata Bai Xiangrui harus menakut-nakuti Anda. Bagaimana Anda dapat mengambil keterampilan medis saya dengan serius? Tidakkah Anda percaya? Tapi, Wu Sunyi ragu-ragu dan berkata, tapi, kamu tidak mengerti mengapa Muyu hamil. Petik 1. Lin Ming terdiam untuk sementara waktu, tetapi itu benar. Dia tidak tahu apa-apa tentang sihir. Tidak hanya itu, tetapi dia juga tahu tentang sihir dan racun dari Bai Xiangrui. Lin Ming bingung tentang keduanya. Melihat bahwa Lin Ming tidak berbicara sejenak, Wu dan Chen bahkan lebih ketakutan. Kemudian Wu tidak bisa bertanya, "Oh, omong-omong, Bai Xiangrui mengatakan bahwa jika Anda tersentuh oleh serangga beracun, Anda tidak akan hidup selama 24 jam. Apakah itu benar? Apa?" Tiba-tiba saya mendengar Wu Sunyi mengatakan kalimat ini. Tang Wenbing, yang ada di samping saya, tidak bisa membantu tetapi berseru di dalam hatinya. Matanya mulai menunjukkan warna kekhawatiran dan memandang Lin Ming. Lin Ming tertawa. Dia tidak menganggap kata-kata Bai Xiangrui dengan serius. Dia berkata, "Istri, Anda tahu bahwa Bai Xiangrui dan saya memiliki kebencian yang dalam, dan dia tidak bisa membunuh saya untuk sementara waktu. Jadi dia mengatakan bahwa untuk menakuti saya. Bagaimana Anda bisa menganggapnya serius? Selain itu, bahkan jika saya mati, saya tidak bisa menyingkirkannya dengan keterampilan medis saya." Petik 1. Setelah melihat Lin Ming sebentar, Wu Sunyi lega melihat bahwa dia tidak terlihat seperti pembohong. Chen Minran juga lega. "Istri, Minran, apa yang terjadi pada Bai Xiangrui benar-benar aneh. Kamu harus takut. Kamu harus tidur sebentar dan menjaga semangatmu." Petik 1. Kepada Wu Yanyi dan Chen Minran, Lin Ming membiarkan mereka pergi ke kamar tidur untuk beristirahat. Wajah Lin Ming menjadi khusyuk. Dia memandang Wen Bintang dan bertanya, "Pemimpin Tang, aku tahu kamu harus tahu sesuatu tentang Bai Xiangrui. Sekarang tidak ada orang lain di sini. Kamu bisa memberitahuku." Petik 1. Wen Bintang mengangguk, lalu menatap Lin Ming dengan jejak kekhawatiran di matanya dan bertanya, "Apakah Anda benar-benar tersentuh oleh serangga beracun Bai Xiangrui?" Lin Ming mengangguk, lalu mengeluarkan botol kaca dari saku celana panjangnya, yang berisi kelabang yang rusak. Pada pandangan botol, wajah Wen Bing berbalik putih dan berseru, "Ini adalah Raja Serangga Beracun, kelabang berkepala ganda." Petik 1. Oh. Raja Serangga Beracun, kelabok berkepala ganda. Lin Ming menunjukkan jejak yang menarik. Tapi tampilan Tang Wenbing di Lin Ming menjadi lebih khawatir. Dia menghela nafas dan berkata, jika Anda baru saja tersentuh oleh serangga biasa, saya akan melapor ke Huaan. Huaan masih memiliki cara untuk membantu Anda mendetoksifikasi, tetapi ini adalah Raja Serangga. Sepertinya Anda..." Lin Ming tertawa dan berkata, "Pemimpin tim Tang, saya menyanjung bahwa Anda tiba-tiba peduli pada saya. Namun, Anda dapat yakin bahwa bahkan jika Anda adalah Raja Serangga, Anda tidak dapat membantu saya untuk sementara waktu." Petik 1. Memang, saat ini ketika kelabang menyentuh pipinya, Lin Ming menyalakan metode pernapasan. Meskipun perasaan beku di wajahnya tidak hilang untuk sementara waktu, di bawah metode pernapasan, serangga beracun tidak terus menyebar. Karena itu, Bai Xiangrui mengatakan bahwa dia tidak akan hidup selama 24 jam hanya omong kosong. Tang Wenbing menggelengkan kepalanya, "Lin Ming, Anda mungkin tidak mengerti teror Raja Serangga. Alasan mengapa Raja Serangga disebut Raja adalah bahwa setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, satu-satunya serangga yang selamat. Ini sangat beracun. Ini sangat beracun. Jika orang biasa dipenuhi oleh Raja Serangga, bahkan jika mereka mencium bau Raja Serangga, mereka akan segera pingsan. Jika Anda tidak mendetoksifikasi dalam waktu, Anda bahkan akan mati." Petik 1. Lin Ming mengangguk, dan kemudian berkata, "Raja Serangga Beracun tiba-tiba terbang keluar dari mulut Bai Xiangrui." Petik 1. Apa? Wajah Tang Wenbing berubah lagi, dan dia berseru, "Kenapa?
Apakah ini situasi yang mengerikan? Lin Ming terkejut melihat bahwa dia adalah master utama 8 Roh Sutra. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan bunyi bundar di dalam hatinya. Bab 219. Itu benar. Tang Wenbing mengangguk dengan wajah yang lebih bermartabat, dan kemudian berkata, sesuai dengan apa yang Anda katakan, Bai Xiangrui tidak hanya orang yang sudah mati dan hidup, tetapi juga orang demagog. Petik 1. Guren. Lin Ming tidak bisa menahan kerutan. Tang Wenbing mengatakan, itu benar, karena ilmu sihir umumnya diteruskan kepada wanita daripada laki-laki. Jika seorang pria ingin belajar ilmu sihir, ia pertama kali harus mengubah dirinya menjadi orang mati hidup dengan cara khusus. Setelah seorang pria menjadi orang mati hidup, ia bisa belajar sihir. Jika dia ingin belajar ilmu sihir yang lebih kuat, ia harus mengubah dirinya menjadi ilmu sihir, yang adalah raja sihir. Aku sudah menjadi. Setelah jeda, Tang Wenbing mendesah, itu sebuah rakasa ini kasar dan berdaging ini seperti memukul karung pasir pada tubuh ini hampir kebal karena itu terintegrasi dengan Raja Serangga, dapat melepaskan Raja Serangga setiap saat. Ini langkah yang aneh, jika tidak berpengalaman, siapa yang mengira akan ada trik seperti itu, sehingga sulit bagi lawan untuk tidak menang. Berbicara tentang ini, Tang Wenbing tampaknya dalam keadaan berlama-lama rasa takut. Dia mengambil melihat Lin Ming, dan kemudian berkata, Anda hanya tersentuh oleh Raja Serangga. Ini berkat dalam kemalangan. Petik 1. Lin Ming mengangguk. Tang Wenbing benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Pada saat itu, Bai Xiangrui terbang bak. Tidak hanya dia, tapi semua orang terkejut. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, 2 kelabang berkepala, Raja Serangga beracun, akan langsung di wajahnya. Anda tidak perlu berpikir banyak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Raja Serangga beracun pasti akan pergi langsung ke kulit. Pada saat itu, para dewa akan datang dan tidak dapat disimpan. Pada saat ini, Tang Wenbing mendesah lagi, dan kemudian berkata, tak lama setelah insiden kehamilan lebih dari 10 tahun yang lalu, ada seperti orang demagog di kota Guangyang pada saat itu, pemimpin kelompok dan saya bertemu orang demagog ini, dan hasilnya adalah. Pada titik ini, mata Tang Wenbing berkilat jejak kesedihan dan rasa sakit yang tidak bisa disembunyikan. Lin Ming menduga, sebagai hasilnya, pemimpin kelompok yang mati di tangan manusia beracun ini. Tang Wenbing membuat suara, dan kemudian berkata, pada waktu itu, orang yang terbang dari populasi demagog adalah lebah beracun, yang juga Raja Serangga demagog. Pada saat itu, Raja Serangga demagog melintas begitu cepat, bahwa ia pergi langsung ke hidung pemimpin kelompok, dan kemudian pemimpin kelompok jatuh langsung di tanah. Detik 10, kurang dari detik 10, pemimpin kelompok akan berbicara tentang ini. Tampaknya bahwa ini adalah masa lalu yang menyedihkan yang tidak dapat ditarik kembali. Tang Wenbing menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan bahu sedikit aduk. Dia tampaknya telah menangis. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya, apa hubungan antara pemimpin kelompok dan Anda? Suara tersedak Tang Wenbing ini keluar, dia adalah ayah saya. Petik 1. Lin Ming tidak berbicara sejenak, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak heran Tang Wenbing mendengar bahwa Raja Serangga beracun keluar dari mulut Bai Xiangrui ini, dan wajahnya akan berubah sangat. Dia berani untuk memahami situasi serangga beracun. Ada hal lain tentang hal itu. Tampaknya demagog ini benar-benar kuat. Pada saat ini, Lin Mingxin tidak bisa membantu tetapi merasa rasa berlama-lama rasa takut. Pada saat yang sama, ia merasa bahwa ia harus membunuh Bai Xiangrui. Pada saat ini, tampaknya bahwa kesedihannya telah lega. Tang Wenbing dirilis tangannya, lalu memandang Lin Ming dan bertanya, Lin Ming, bisa saya menanyakan sesuatu? Lin Ming mengangguk, pemimpin tim Tang, katakan saja. Petik 1. Tang Wenbing mengatakan, tidak peduli apa, Anda harus membunuh Bai Xiangrui sebagai demagog yang, Bai Xiangrui terlalu berbahaya. Lin Ming mengangguk. Bahkan,
Tang Wenbing tidak harus mengatakan bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Karena baik dia membunuh Bai Xiangrui atau dia membahayakan Wu Sunyi dan lain-lain. Bahkan ia mungkin jatuh ke tangan Bai Xiangrui ini. Dan, Tang Wenbing tiba-tiba menunjukkan tampilan yang sulit, beberapa ragu-ragu. Sehat. Lin Ming juga tidak bisa membantu tetapi Leng, dengan cara rahasia hati, masih memiliki. Selain membunuh Bai Xiangrui, apalagi? Untuk sesaat, selain dari ini, Lin Ming tidak bisa memikirkan hal lain Tang Wenbing inginkan. Melihat Lin Mingding ini datang, Tang Wenbing mengertakkan gigi dan berkata, hal lain adalah untuk membantu saya menemukan pembunuh yang membunuh ayah saya, yaitu orang Demagog. Petik 1. Apa? Lin Ming begitu terkejut bahwa ia bertanya, apakah Anda tidak membunuh ayahmu setelah itu pria beracun membunuhnya? Tang Wenbing mendesah tak berdaya, menggeleng, dan berkata, ketika pria beracun dirilis Raja Serangga beracun dan membunuh ayah saya, dia lari cepat sejak itu, Huaan telah mencari keberadaannya, tetapi sampai sekarang, dia belum menemukan petunjuk apapun. Orang itu beracun tampaknya telah menguap di dunia. Petik 1. Lin Ming berkata-kata, pemimpin Tang, Anda tahu lebih baik dari orang macam apa adanya Huaan adalah karena Anda telah menghabiskan lebih dari tahun 10, Anda tidak dapat menemukan petunjuk dari bahwa manusia beracun. Mengapa Anda pikir saya bisa temukan dia? Tang Wenbing melihat wajah Lin Ming seolah-olah ia ingin melihat sesuatu dari wajahnya. Hal ini membuat Lin Ming lebih berkata-kata. Dia menyentuh wajahnya dan bertanya, pemimpin tim Tang, bagaimana Anda melihat saya seperti ini? Apakah sebuah tumbuh bunga di wajah saya? Tang Wenbing juga berkata-kata untuk sementara waktu. Dan kemudian senyum di wajahnya, mengatakan, Anda tersentuh oleh Raja Serangga, tetapi Anda tampaknya tidak memiliki kondisi sama sekali. Saya pikir, Anda harus memiliki rahasia kita Don Tenno. Dengan ini, saya yakin Anda dapat menemukan pembunuh yang membunuh ayah saya. Petik 1. Lin Ming tidak bisa tidak bertepuk dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak diam-diam mengatakan bahwa Tang Wenbing adalah pemimpin kelompok Huaan. Karena ia dapat melihat bahwa ia memiliki rahasia. Tentu saja, selama Lin Ming tidak mengatakan itu sendiri, Tang Wenbing akan pernah tahu apa rahasianya adalah. Tentu, dia berlatih metode pernapasan magis diajarkan oleh orang tua. Tapi selain ini, ada banyak rahasia tentang Lin Ming sendiri. Identitas Raja Pembunuh adalah salah satunya. Tang Wenbing tidak harus tahu identitasnya saat ini. Jika tidak, Tang Wenbing tidak akan begitu banyak bicara. Melihat bahwa Tang Wenbing sudah mengatakan ini, Lin Ming mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke. Tetapi jika Anda meminta saya untuk membantu Anda menemukan pembunuh ayahmu, maka Anda tidak meminta saya untuk satu hal, tetapi meminta saya untuk dua hal. Petik 1. Tang Wenbing tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun. Kemudian ia tidak memiliki cara yang baik, apakah ada perbedaan antara satu hal dan dua hal? Tentu saja ada perbedaan. Lin Ming mengangguk, jika itu hal pertama, saya akan melakukannya jika Anda tidak meminta, tapi yang kedua adalah berbeda. Oke, Tang Wenbing terganggu, mengatakan, apa yang Anda inginkan? Bab 220. Jangan khawatir, Kepala Tang. Lin Ming berkata sambil tersenyum, biarkan aku mengambil waktuku. Petik 1. Apa? Kenapa kamu tidak meluangkan waktumu? Melihat itu, Tang Wenbing terlihat lebih cemas. Dia berkata dengan marah, Lin Ming, tolong beri aku waktu yang baik. Apa yang kamu inginkan? Selama itu tidak terlalu banyak, aku akan menjanjikanmu. Petik 1. Dengan senyum di wajahnya, Lin Ming berkata perlahan, bahkan, itu hanya beberapa hal kecil. Petik 1. Beberapa. Mata indah Tang Wenbing tidak bisa membantu menatap, dan tiba-tiba ada jejak penyesalan di hatinya. Mungkin dia seharusnya tidak meminta orang ini untuk menemukan pembunuh yang membunuh ayahnya. Pada saat ini, saya mendengar Lin Ming berkata, sebagian besar dari Anda tidak tahu tentang Huaan. Karena itu,
Pasti ada banyak harta karun di Huaan. Petik 1. Sayang. Tang Wenbing melihat Lin Ming. Pada saat ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang diinginkan Lin Ming. Benar, Lin Ming mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku ingin 2 pedang. Petik 1. Itu benar. Sebelumnya, Lin Ming berjanji untuk mengajarkan teknik pedang Wu Sunyi. Secara alami, dia ingin melakukan ini. Wu Sunyi sekarang berbeda dari sebelumnya. Dia adalah seorang guru seni bela diri yang telah mengembangkan kekuatan Qi di tubuhnya. Selain itu, ia telah mengembangkan kekuatan Qi dalam waktu singkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Ming 100% yakin bahwa jika dia memberitahu Tang Wenbing tentang Wu Sunyi, Tang Wenbing akan kehilangan dagunya. Tentu saja, situasi seperti ini dari Wu Sunyi jarang, yang membuat Lin Ming bingung. Saya khawatir dia tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun kecuali orang awamnya sendiri. Melihat permintaan Lin Ming untuk 2 pedang, Tang Wenbing lega. Memang, ada banyak harta di Huaan, terutama senjata. Tidak peduli apa, Cina juga merupakan negara adikuasa dengan ribuan tahun budaya. Warisan Huaan juga sangat mendalam. Belum lagi semua jenis pedang di Huaan, dia juga memiliki banyak dari mereka. Tang Wenbing secara alami mengangguk dan setuju, dan dia juga kebetulan mengumpulkan 2 pedang ganda berpasangan. Dia berkata, aku bisa memuaskanmu segera. Aku akan menelepon sekarang dan seseorang akan mengirim 2 pedang besok malam. Petik 1. Baiklah. Lin Ming juga menunjukkan senyum di wajahnya, pemimpin tim Tang, Anda benar-benar bahagia. Petik 1. Tapi warna es Tang Wen masih kencang. Dia masih dengan tegas mengingat kata-kata Lin Minggang. Lin Ming mengatakan beberapa hal kecil. Benar saja, Lin Ming melanjutkan, hal kedua lebih sederhana untuk Anda. Anda hanya harus menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Petik 1. Kamu bilang Tang Wenbing menatap Lin Ming. Lin Ming berkata, siapa kakak perempuan yang sedang Anda bicarakan? Apakah dia mengenal saya? Apa hubungannya dengan saya? Tang Wenbing segera ragu. Sebelum dia pergi ke Haizu, pihak lain sudah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh mengungkapkan situasi. Pada pemikiran kekuatan, kakak perempuan, Tang Wenbing tidak bisa membantu menggigil. Kemudian Tang Wenbing berkata dengan wajah pahit, Lin Ming, aku masih mengatakan itu, kamu harus tahu, kamu akan tahu cepat atau lambat. Sekarang tentang situasinya, aku benar-benar tidak bisa memberitahumu, kalau tidak, aku akan mati sedih. Petik 1. Ketika dia melihat Tang Wenbing berbicara, wajahnya menunjukkan warna memohon. Jantung Lin Ming bergerak. Secara alami, dia bisa melihat bahwa Tang Wenbing tampak sangat takut satu sama lain. Sebagai master dari 8 Roh Sutra, Tang Wenbing tentu tidak memiliki banyak rasa takut. Kemudian, kakak perempuan ini harus memiliki lebih banyak kekuatan Qi di tubuhnya daripada 8 sutra. Secara alami, dia 9 sutra. Bahkan lebih mungkin bahwa dia berada di atas 9 kekuatan Qi sutra dalam legenda. Namun, Lin Ming memikirkannya lagi dan lagi, tetapi dia tidak ingat bahwa akan ada kakak perempuan yang mengerikan untuk mengenal dirinya sendiri. Sekarang dia tidak bisa memikirkannya, Lin Ming tidak memikirkannya lagi, dan dia tidak memaksa Tang Wenbing untuk memberitahu kami tentang hal itu. Kemudian Lin Ming, dengan wajah dingin dan sedikit minat, tanya Tang Wenbing, pemimpin tim Tang, saya membunuh 1 anggota tim Anda dan serius melukai anggota lain. Terlebih lagi, saya serius melukai wakil tim Anda Fang Shui. Bagaimana bisakah Anda menyelesaikan masalah ini? Petik 1. Setelah mendengar ini, Tang Wenbing tertawa dan berkata, saya tidak takut dengan lelucon. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, ada banyak sampah di Huaan. Fang Shui adalah salah satunya. Seperti pepatah, balok atas tidak benar dan balok bawah bengkok. Beberapa bawahan Fang Shui sama. Karena itu, saya tidak akan peduli dengan Anda, Huaan, dan saya juga tidak peduli dengan Anda,
terima kasih telah membantu saya untuk mengajar Fang Shui pelajaran. Petik 1. Lin Ming mengubah mulutnya dan berkata, dengan cara ini, bahkan jika aku membunuh Fang Shui, kamu dan Huan tidak akan peduli denganku. Kamu, Wen Bintang memandang Lin Ming dengan terkejut. Lin Ming, apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengan Sui? Meskipun aku tidak peduli padamu, Huan tentu saja tidak begitu banyak bicara. Bagaimanapun, Fang Shui bukan hanya anggota Huan, tetapi juga anggota keluarga Fang. Petik 1. Setelah jeda, Wen Bintang mengalihkan matanya dan berkata, tapi jangan biarkan Hua tahu bahwa Anda membunuh Fang Shui. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Bahkan, apa yang dia tunggu adalah kata-kata Tang Wenbing. Bahkan, dia sudah membuat keputusan untuk membiarkan 1000 Fast Fox membunuh Fang Shui. Sekarang, tidak ada masalah bagi 1000 Fast Fox untuk membunuh Fang Shui. Melihat bahwa Lin Ming tertawa tetapi tidak berbicara, Wen Bintang tampaknya berpikir bahwa Lin Ming akan membunuh Fang Shui. Untuk sesaat, dia tidak berbicara. Jika Lin Ming benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh Fang Shui, dan Huan tidak akan meragukan kemampuannya, dia tidak bisa tidak melihat Lin Ming. Pada saat ini, Tang Wenbing berkata, selain itu, apakah ada hal lain? Setelah memikirkannya, Lin Ming berkata, itu saja untuk sementara waktu. Jika ada hal lain, aku akan menunggu sampai aku memikirkannya. Petik 1. Tang Wenbing tiba-tiba menjadi lebih terdiam, dan tiba-tiba merasa ingin mengundang serigala ke dalam ruangan. Oh, benar, Lin Ming tiba-tiba teringat, karena kehamilan aneh itu terkait dengan Lei Bing, kita harus pergi ke rumah Jia Suangai untuk melihatnya. Petik 1. Wen Bintang mengangguk. Lin Ming memandangi langit yang gelap di luar dan berkata, tapi itu gelap sekarang. Mari kita bicarakan besok. Selain itu, pemimpin Tang, Anda harus istirahat yang baik. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming memandang tubuh sempurna Tang Wenbing selama beberapa kali. Bersenandung. Tang Wenbing tidak mengerti makna Lin Ming. Memang, meskipun dia adalah penguasa 8 roh sutra, dia bisa menanggung lebih dari 10 garis di tubuhnya, tapi itu masih sakit panas. Melihat Wen Bintang bangun untuk pergi, Lin Ming mengingatkannya, jangan lupa, pemimpin Tang, datang kepadaku lebih awal besok pagi. Ayo pergi untuk melihat Lei Bing. Petik 1. Tang Wenbing hanya mendengus dan pergi. Lin Ming. Pada saat ini, Wu Sunyi muncul di tangga di lantai 2 dan memanggil Lin Ming di ruang tamu di lantai pertama. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.